Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Anak-anak sekarang masih belajar dari rumah ya. Walaupun kita belajar dari rumah, tetap semangat ya, karena kita bisa melewati badai corona ini bersama-sama. Oke, untuk pertemuan video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih kita membuat blog pribadi. Oke, tapi sebelumnya kita bahas dulu apa itu blog pribadi dan bagaimana cara kita membuatnya. Kalian bisa lihat videonya di sini. Ini sekarang kita akan membuat blog pribadi. Masuk ke materi. Pertama, apa itu blog? Oke, blog berasal dari kata web dan log, yang artinya web adalah internet dan log adalah catatan. Jadi blog adalah kita simpulkan dari web dan log itu catatan yang ditulis oleh pemikirnya dan dipublikasikan di internet. Pengertian lain dari blog adalah situs web yang berisi tulisan, artikel atau informasi yang bermanfaat dan diupdate secara berkala oleh pengelolanya. Selain itu, web dapat diakses secara online untuk umum ataupun pribadi. Oke, yang kita akan bahas selanjutnya di sini adalah ciri-ciri dari blog. Ya, dari sini ya. Ciri-ciri blog yang pertama yaitu tulisan terbaru berada di paling atas. Nah, blog ini mempunyai kemiripan dengan sosial media kalian ya, misalnya Instagram atau Facebook. Itu kan juga yang mempunyai atau tulisan yang kita buat paling akhir itu akan muncul di bagian paling atas seperti itu. Jadi timeline gitu ya, berdasarkan waktu. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah kemudahan untuk menambahkan konten baru. Jadi mudah. Sekali lagi, blog itu mirip dengan sosial media kalian. Jadi kita akan menambahkan materi, kita akan menambahkan foto misalnya, itu sangat mudah. Kita hanya sekali klik kita bisa menguploadnya secara teratur di blog kita. Kemudian ciri selanjutnya itu adalah isi blog dapat dibuat berdasarkan tanggal. Ya seperti yang saya ungkapkan tadi ya. Jadi ada timeline seperti itu. Jadi formatnya berdasarkan timeline, kita bisa melihatnya berdasarkan tanggal. Semakin lama post kita maka akan semakin di bawah. Jadi kalau kita post baru kita akan mendapatkan post kita di paling atas. Kemudian ciri selanjutnya di sini ada pada setiap artikel atau posting yang kita upload di blog kita itu akan mempunyai kotak komentar. Jadi nanti para netizen mungkin atau yang pengakses dari blog kita itu mereka bisa meninggalkan komentar di postingan kita dan kita juga bisa membalasnya. Kemudian di sini akan saya jelaskan tentang kriteria dari desain blog, dan kita akan membuat blog ya, jadi kita memerlukan hal-hal ini. Yang pertama adalah tema yang disuguhkan harus jelas, judul dan isinya berkaitan. Jadi jangan sampai judulnya apa, isinya apa, jadi harus ada berkaitan. Selain itu, kriteria yang kedua yaitu pemilihan warna yang baik, tidak mengganggu kenyamanan penglihatan. Jadi pemilihan warnanya nggak boleh norak. Misalnya di sini hijau, terus tulisannya biru, itu kan sangat kontras, jadi itu tidak mengenakan bagi mata. Misalnya backgroundnya putih, maka tulisannya hitam. Jadi yang jelas gitu ya, atau tulisannya backgroundnya hitam, tulisannya putih, itu sudah jelas. Kemudian kriteria selanjutnya adalah pengelompokan jenis konten yang tersedia. Jadi kita kelompokkan nih posting kita. Misalnya saya akan membuat blog tentang TIK. Jadi nanti kita beri pengelompokan. Misalnya yang pertama kita akan mengelompokkan tentang hardware. Kemudian nanti postingan yang lain tentang software. Berarti itu kan menjadi di kelompok yang berbeda. Kemudian di sini ada tulisan yang dipublikasikan mudah dibaca dan dipahami. Ya sekali lagi, karena ini blog kita ini tujuannya untuk kita share kepada umum ya, kepada masyarakat, kepada pembaca, kepada netizen, maka bahasa yang kita pilih itu harus yang mudah dipahami oleh orang awam seperti itu. Kemudian kriteria selanjutnya mempunyai URL yang mudah diingat. Nah, ini blog kalian harus mempunyai URL yang mudah diingat, jangan yang ribet. Misalnya saya akan membuat blog, saya akan menamai blog pakriza.blogspot.com, misalnya seperti itu. Jangan yang rumit-rumit, misalnya blog Pak Riza ganteng sekali, nggak pernah rewel, nggak pernah nabung, nggak pernah. Nah itu kan susah, itu jangan seperti itu ya. Oke, kemudian kriteria selanjutnya ukuran gambar yang proporsional.
ukuran gambar yang proporsional ini maksudnya kalau kita upload gambar itu jangan memulai layar. Nah, misalnya tulisan kita banyak, itu gambarnya ya diselipkan di mana kita bisa melihatnya dengan indah ya, dengan proporsional. Jangan sampai satu halaman full gambar kemudian nanti akan tulisannya cuma sedikit di bawah, itu kan tidak proporsional. Jadi dibuat yang seimbang antara teks dan gambarnya. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu melampirkan sumber informasi yang dipakai dalam tulisan. Kalau kita mengambil karya dari atau tulisan dari orang lain atau misalnya dari sumber yang kita pakai, misalnya dari Blogspot, misalnya dari WordPress orang lain, kita ambil dari website, kita ambil dari buku. Nah, itu kan berarti karya mereka. Kita harus menghargai tulisan mereka, kita harus menghargai karya mereka dengan mencantumkan sumber informasi itu kita dapat dari mana. Misalnya kita tulis post, saya ambil dari koran tanggal sekian gitu, dari buku sekian, judul sekian, halaman sekian. Oke, lanjut. Kita sekarang akan bahas bagian-bagian dari blog. Di sini secara umum bagian dari blog ada 4 bagian. Yang pertama tentu saja bisa kalian lihat ya, di sini ada yang 1, ada 2, ada 3, dan ada 4. Itu apa sih? Oke, yang pertama adalah header atau title bar. Jadi yang pertama di sini adalah header ya, atau title, yang artinya ini adalah tempat judul blog kita. Kemudian yang bagian yang kedua yaitu adalah menu bar. Itu fungsinya untuk navigasi utama pada blog. Di sini ada menu-menu yang bisa kita klik pada bagian blog. Di sini ada di atas ini ya, ada daftar isi, seputar asuransi, kayak dari investasi dan lain-lain. Nah, ini merupakan menu yang bisa kita pilih untuk mengakses fitur-fitur atau menu-menu yang ada di dalam blognya itu. Kemudian di sini yang ketiga bagiannya adalah body. Di body ini berisi konten atau tulisan yang dipublikasikan pada blog. Tentu saja ini adalah sorotan utama yang ada di blog kita, atau kita posting, kita upload gambar, kita upload tulisan, itu nanti akan muncul di sini di bagian ini untuk dibaca oleh pembaca kita. Oke, yang bagian keempat di sini ada sidebar. Sidebar itu apa? Nah, sidebar di sini fungsinya adalah menampilkan widget atau aplikasi pendukung blog. Misalnya di sini di blog yang saya contohkan ini kita memakai sidebar ini untuk menavigasi posting apa aja yang paling banyak dibaca oleh netizen atau pembaca di internet. Kita selain itu kita juga bisa menambahkan widget yang lain. Misalnya kita mau menambahkan tanggal, kita akan menambahkan statistik web kita, ada berapa yang sudah membaca, berapa yang sudah mengakses, itu bisa di sini. Oke. Kemudian kita bahas tentang manfaat dari blog. Ya, yang pertama, manfaat dari blog itu adalah kita bisa berbagi pengetahuan atau informasi sekaligus tips. Jadi kalau kalian yang mempunyai informasi yang bisa dibagikan kepada orang lain, kita bisa meng-share-nya lewat blog kita. Misalnya kalian yang hobi nge-game nih, jangan cuman dinikmatin sendiri tuh skillnya, kita bisa berbagi caranya, tips-tips game yang dimana kita bisa memenangkan sebuah pertandingan, atau ada trik-trik tertentu yang bisa kalian gunakan seperti itu. Manfaat kedua dari blog adalah mengasah kemampuan menulis. Jadi dengan terbiasa kita membagikan tips pada orang lain, kita terbiasa menulis di blog, itu akan meningkatkan skill atau kemampuan untuk menulis kita. Dan manfaat yang ketiga adalah belajar menghasilkan uang secara online. Nah, selain kita bisa berbagi tips atau informasi kepada pembaca, kita juga bisa mendapatkan uang secara online loh. Caranya gimana? Kita bisa mendapatkan uang secara online itu dengan memanfaatkan fitur yang ada dalam Google, yang disediakan oleh Google, yaitu Google AdSense. Nah, mungkin buat anak-anak mungkin belum penting ya, belum terlalu urgent untuk mendapatkan uang tersendiri, tapi kita akan menikmati hasilnya itu nanti setelah kita dewasa atau di masa-masa selanjutnya, itu akan bermanfaat bagi keuntungan finansial kita. Nah, manfaat yang selanjutnya adalah membangun jaringan secara online. Otomatis kalau kita membagikan tulisan kepada pembaca, nah pembaca itu kan ada bermacam-macam ya, mungkin dari golongan software.
Oke, manfaat selanjutnya adalah membangun jaringan secara online. Nah, otomatis kalau kita membagikan tulisan kita kepada orang lain, kepada pembaca, otomatis kita akan dibaca oleh masyarakat yang majemuk atau banyak backgroundnya ya. Itu atau ketika mereka ketika mereka membaca blog kita dan tertarik untuk menginvestasikan tulisan mereka atau tertarik untuk berkomunikasi dengan kita, mereka akan mengkontak kita. Jadi kita mempunyai relasi di mana-mana seperti itu. Kemudian manfaat blog selanjutnya adalah kita bisa manfaatkan blog untuk menjual produk. Nah, apabila kalian mempunyai produk, kalian misalnya masak, kalian mempunyai produk kerajinan, itu selain ada website untuk kita berjual beli, kita juga bisa memanfaatkan blog ini untuk menjual produk. Kita bisa mengupload produk-produk kita dan mungkin kita tawarkan kepada pembaca yang mengakses blog kita. Jadi mereka selain bisa membaca, kalau kita punya produk, jadi ya. Oke, manfaat blog yang terakhir adalah menjual produk. Jadi kita bisa menjual produk lewat blog kita, selain lewat website atau aplikasi jual beli seperti OLX atau Lazada, kemudian ada Tokopedia dan kawan-kawan. Itu kita juga bisa menjual produk lewat blog ini. Jadi kita tinggal upload produk kita dan kita tawarkan kepada pembaca kita. Nah, contoh untuk website penyedia blog itu yang pertama ada Blogger, yaitu alamat websitenya itu www.blogger.com. Nanti tampilnya seperti ini ya. Kemudian contoh yang kedua itu ada WordPress. Nah, sekarang Pak Riza akan mencontohkan satu aja ya untuk gimana sih caranya kita membuat blog. Itu kita akan mempraktekkan dengan Blogger. Nah, langkah yang pertama silahkan kalian buka blogger.com, kalian di Google ya. Google kalian ketikkan blogger.com gitu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari website penyedia blog. Kemudian silahkan kalian klik di sini ada create your blog. Nah, oke. Nah, setelah kita klik create your blog, setelah kita klik, kemudian kita harus masuk dengan akun Gmail kita. Nah, di sini saya pakai akun ini, masukkan password, kemudian login. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita akan membuat blog. Jadi akan muncul otomatis seperti ini ya. Ada title, kemudian ada address, kemudian ada theme yang kita bisa pilih. Nah, untuk title ini kita masukkan saja. Misalnya kita akan membuat blog tentang pramuka. Nah, misalnya kita tuliskan blog pramuka. Jadi nanti di dalam blog kita ini akan kita isi konten yang berhubungan dengan pramuka seperti itu. Kemudian di sini bagian address itu adalah URL yang akan kita gunakan untuk blog kita. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi, harus yang mudah diingat dan mudah dipahami oleh pembaca. Misal di sini pramuka sagar 1.blogspot.com. Kemudian Google akan mengecek apakah alamat ini tersedia, dan ternyata ada centang biru di sini, berarti tersedia, kita bisa menggunakannya. Kemudian kita pilih tema yang akan kita gunakan untuk blog kita. Nah, ini akan menjadi tampilan default untuk blog kita. Terserah kalian mau pilih yang mana, terserah sesukanya kalian. Untuk di sini ada tema-tema di sini. Suka yang mana? Misalnya saya pilih yang ini nih, simple. Kemudian klik create blog. Nah, blog pramuka was created successfully. Oke, ini sudah masuk di halaman untuk mengelola blog kita. Gimana? Sudah paham semuanya? Oke. Kita bisa cek dulu blog kita itu nanti tampilannya seperti apa. Kita masukkan aja tadi URL yang sudah kita buat. Jadi ada
pramukasaga1.blogspot.com. Nah, ini adalah tampilan pertama dari blog kita. Ini ya. Ini belum ada post karena kita memang belum post. Dan di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada title bar di sini. Kemudian di sini ada home karena kita baru buat baru ya, jadi belum ada menunya. Tapi di sini adalah menu bar, di sini ada home-nya. Nanti kita bisa tambahkan misalnya ada fungsi-fungsi lain yang ada di blog kita. Kemudian di sini ada sidebar. Sini secara default akan menjelaskan tentang siapa itu saya atau about me. Di sini ya bisa lihat profilnya. Oke, seperti itu dulu yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk video yang akan datang mungkin kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita upload atau posting sebuah tulisan dan gambar seperti itu. Ya, saya harap kalian belajar dulu ya di rumah, coba kalian pelajari lagi bagaimana cara membuat blog, dan ada tugas yang akan saya berikan kepada kalian. Nah, ini adalah tugasnya, silahkan kalian kerjakan dari rumah. Silahkan buat sebuah blog pribadi, kemudian isilah blog kalian dengan hal yang kalian sukai. Misalnya kalian suka memasak atau suka olahraga, itu silahkan kalian buat post tentang itu satu aja sebelum kita bahas. Oke. Kemudian buatlah post yang berisi tentang cerita pengalaman kalian pada masa pembelajaran online ini. Gimana sih kalian belajarnya gimana, kemudian kesannya gimana, kemudian ada kegiatan positif apa yang kalian lakukan selain belajar, kalian bisa tuliskan di sini. Kemudian silahkan tuliskan alamat blog pribadi kalian pada kolom yang disediakan di Google Classroom kita. Oke, sudah jelas? Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.